Balik lagi ke pembahasan hukum. Kali ini bersama saya Andika Dian Prasetyo. Teman-teman pernah merasakan ada yang aneh di WhatsApp atau di Instagram ataupun di Facebook? Maksudnya aneh di sini adalah sesuatu yang mungkin teman-teman nggak bisa login atau tahu-tahu logout sendiri atau yang lainnya, terjadi keanehan-anehan yang lainnya. Itu kemungkinan akun-akun tersebut disadap. Nah, kita kali ini akan membahas tentang tindakan hukum tentang penyadapan di media sosial. Untuk penyadapan ini bisa dibedakan menjadi dua. Jadi sebelum kita ngomong untuk penyadapan, dan itu memang sudah diatur di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99. Jadi Undang-Undang tentang telekomunikasi, kita perlu ketahui adalah penyadapan dan perekaman adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau penyadapan itu membutuhkan sesuatu alat tambahan atau alat pembantu yang dipakai untuk melakukan penyadapan tanpa sepengetahuan si pemilik akun yang asli atau si pemilik sumber data itu yang asli. Tapi kalau perekaman itu adalah hal yang dilakukan sesuatu, merekam, screenshot atau apapun, itu beda dengan penyadapan. Jadi hal tersebut tolong dibedakan dahulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak hukumnya masalah penyadapan ini. Tindakan penyadapan itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang ITE. Di situ bunyinya di pasal 31. Nah, ini kita bahas nanti per ayat aja. Jadi di pasal 31 Undang-Undang ITE itu menyebut bahwa ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Jadi di sini adalah penjelasannya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan ilegal tanpa hak dan melawan hukum melakukan intersepsi. Jadi intersepsi itu menyadap tanpa diketahui oleh si pemiliknya. Itu tidak boleh. Yang ayat kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Nah, ini diatur lebih luas lagi, teman-teman. Jadi di sini dijelaskan bahwa penyadapan itu juga yang dimaksud adalah menyebabkan perubahan. Jadi merubah data atau merubah bisa suara, bisa tulisan dan lain sebagainya, ataupun menyebabkan menghilangkan atau menghentikan. Nah, itu juga dilarang. Yang ketiga adalah ini membahas tentang pengecualian di bidang penyadapan. Jadi untuk masyarakat biasa semuanya yang secara tidak mempunyai kompetensi di dalam penyadapan itu tetap tidak diperbolehkan. Tetapi ada pengecualian untuk hal tersebut, yaitu untuk petugas kepolisian dan petugas hukum lainnya seperti kejaksaan, KPK dan lain sebagainya, itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat. Nah, ini diatur juga di dalam ayat 3 pasal 31 yang bunyinya adalah kecuali intersepsi dimaksud pada ayat 1 dan 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, yang ayat 3 pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini adalah kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, ini saya lanjutkan aja untuk yang ayat 4, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah untuk lebih lengkapnya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa untuk penegakan hukum itu pihak kepolisian, kejaksaan ataupun dari pihak KPK atau PPATK itu bisa melakukan penyadapan secara legal untuk menegakkan hukum. Tapi dengan syarat lebih lanjutnya diatur di peraturan pemerintah dan juga diatur sebagaimana izin dari pengadilan setempat, seperti itu. Jadi sebelum melakukan penyadapan, biasanya untuk para penegak hukum harus melakukan izin kepada pengadilan setempat, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, undang-undang juga mengatur tentang ancaman hukum bagi
orang yang melakukan penyadapan secara ilegal tentunya ya. Nah, untuk ancaman hukumannya adalah diatur juga di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Itu bunyinya adalah setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, itu untuk ancaman hukumannya ini diatur dalam pasal 47, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, kalau melihat dari ancaman hukuman ini sebenarnya untuk penyadapan ini bukan tindakan yang main-main teman-teman. Jadi ini adalah tindakan yang serius, melanggar hukum dan melanggar undang-undang. Jelas seperti kadang-kala kalau ada yang mau mempraktekkan cara penyadapan atau apalah itu secara ilegal, itu bisa dikenai dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, 10 tahun dan 800 juta rupiah. Jadi tolong diingat, untuk teman-teman yang main-main dengan cara seperti itu, mohon segera tolong dihentikan. Karena penyadapan itu adalah kejahatan yang serius. Itu kecuali kalau untuk penegakan hukum ya. Kalau untuk penegak hukum, saya ulangi lagi di sini, yang berwenang adalah penegak hukum. Jadi penegak hukum itu salah satunya dari kepolisian, kejaksaan, KPK atau PPATK. Kalau mereka boleh dengan seizin pengadilan setempat. Gitu. Tapi kalau untuk masyarakat biasa, hal itu adalah ilegal, teman-teman. Nah, saya cukupkan sekian untuk pembahasan dampak hukum tentang penyadapan secara ilegal. Nanti kita akan bahas lagi, video selanjutnya adalah tentang, ya masih tetap di Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE ini kan masih banyak kontroversi dan banyak perdebatan. Untuk next video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.